Menurut saya malah si Singo Barong ini kalah hebat. Kalah hebat dengan yang membuat buku ini. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Sidul Magelang. Masih menarik kita berbicara tentang Habib Lutfi. Kali ini kita akan membahas di buku Cahaya dari Nusantara, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, dalam kurung catatan keagungan dan kecintaan seorang santri, yang ditulis oleh Muhdhar Ahmad As-Segaf. Ini menarik sekali. Pada halaman ke-350, ini judulnya Karomah Habib Hasan atau Singo Barong. Kita tahu bahwa Habib Hasan atau Singo Barong ini adalah diklaim yaitu seorang Kanjeng Raden Temenggung Sumodiningrat versi Habib Lutfi. Ini berarti karomah Habib Hasan Singo Barong itu yang dimaksud adalah karomah Habib Hasan Singo Barong atau karomah beliau KRT Sumodiningrat. Menarik sekali. Saya bacakan saja ini. Suatu ketika di halaman 350 ya. Nanti yang punya bisa dicek. Suatu ketika Gunung Merapi meletus, maka seluruh Bupati dan Panglima Keraton Yogyakarta segera dipanggil oleh Kerajaan Pasowanan Agung. Tidak seperti biasanya, kali ini letusan Gunung Merapi begitu dahsyat. Dan biasanya bila Gunung Merapi meletus, laharnya mengalir ke arah utara, yaitu menuju kota Magelang dan kota-kota lainnya yang berdekatan. Tapi kali ini berbeda. Letupan menuju ke arah selatan, sehingga lahar mengalir ke kota Jogja. Karena begitu dahsyatnya letusan tersebut, maka laharnya pun sangat banyak, sehingga membuat Selokan Mataram yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I tidak dapat menampung lahar. Terus meluber, mengalir menuju ke arah selatan memasuki kota Jogja. Bila tidak dibendung, maka ia akan terus mengalir menuju keraton. Perlu diketahui bahwa Gunung Merapi sampai ke laut selatan adalah garis lurus melewati Tugu Jogja, Keraton Panggung Kerapia. Jadi kalau kita ilustrasikan, maka di sini Gunung Merapi, terus di sini Tugu, Keraton Panggung Kerapia, terus di sebelah sini adalah pantai selatan atau Parangkusumo dan Parangtritis dan sekitarnya situ. Begitu aliran lahar tersebut hampir sampai ke Tugu Jogja, berarti hari ini mungkin di sekitar Jalan AM Sangaji, kira-kira begitu, atau mungkin di Panti Rapih, UGM lah, UGM. Ada seorang prajurit yang memberitahu kepada Habib Hasan Singo Barong. Maka Habib Hasan pun segera melapor kepada Sultan Hamengkubuwono II, yang kemudian memerintahkan kepadanya untuk mengatasinya. Habib Hasan segera pergi menuju lokasi. Setelah melihat dan mengamati kondisi yang ada, maka beliau berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keramahnya, beliau mampu membelokkan aliran lahar letusan Gunung Merapi tersebut yang sebelumnya mengalir menuju Tugu Keraton beralih menuju Sungai Code. Berarti menggok nyiwo ke timur, nyemplung kali Code, sehingga keraton tetap aman. Padahal bila dilihat dari posisi tanah, sangat sulit dan tidak memungkinkan karena Tugu ke Kali Code posisinya tanah naik, bukan turun. Artinya bahwa dataran Kali Code lebih tinggi dari dataran Tugu Jogja. Ini satu hal yang sungguh luar biasa. Kalau di sini, di halaman 350 ini, si pembuat cerita atau penulis buku ini menceritakan bahwa sungguh
hebatnya karomah dari Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau si Singo Barong versi Mbah Habib Lutfi. Tapi ada yang lebih hebat lagi, yaitu si cerita ini, si yang punya cerita ini bisa memindahkan. Kalau tadi kan cuma lahar dingin ya, air, terus dari mau menuju Tugu Jogja, terus bisa mengalir ke Kali Code yang notabene Kali Code itu di agak ke atasnya, mungkin ada tanggulnya gitu, kira-kira begitu ya. Tanggulnya terus masuk ke Kali Code, terus bisa selamatlah keraton dan sekitarnya itu. Tapi yang lebih hebatnya adalah bukan itu menurut saya. Menurut saya malah si Singo Barong ini kalah hebat dengan yang membuat buku ini. Kenapa? Kita tahu bahwa slogan Mataram ini kan dibangun pada era zaman Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tapi di sini dibangun pada zaman Hamengkubuwono pertama. Ini luar biasa. Mungkin ada waktu ya, apa itu istilahnya, menerobos waktu. Jadi slogan Mataram ini kan ceritanya Hamengkubuwono ke-9 karena rakyatnya nggak boleh rodi dengan Jepang, terus buatlah slogan Mataram yang sampai di Magelang ini. Ujungnya kan di Magelang ini di daerah mana? Salam itu atau luar itu, Ancol kalau kami sebut itu. Bentukannya di sebelah situ terus langsung ke slogan Mataram mengaliri daerah Yogyakarta itu. Itu dibuat itu pada zaman Hamengkubuwono ke-9, 19. Tapi cerita di sini 18. Kalau Hasan bin Toha bin Yahya ini meninggal pada tahun 1812, maka slogan Mataram itu apa ini? Saya bingung juga ini. Ini lebih hebat lagi daripada karomahnya, ini lebih hebat tadi karena bisa memindahkan waktu yang seharusnya terjadi belum ada menjadi sudah ada. Karena slogan Mataram ini baru dibangun masa penjajahan Jepang 19-an. Ini luar biasa karomahnya kalau yang ini. Coba Anda cek di buku Cahaya dari Nusantara halaman 350. Luar biasa sekali buku ini dan perlu kita miliki karena saya ketawa sendiri ini. Karomahnya yang luar biasa, di luar nalar. Karena ini wali, karomah ya mungkin bisa terjadi. Terserah Anda. Komentarnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.